Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agarnya kedepannya channel Kisonggo Langit bisa terus memberikan pengetahuan, informasi, ilmu yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas weton pasaran hari lahir Jumat Kliwon. Ya, dengan Neptu 14. Ya, sifatnya ini baik ya, friendly, mudah bergaul, menjadi teman asik gitu ya. Sifatnya yang pejuang keras, pejuang tangguh, selalu bisa bangkit ketika mengalami kesulitan-kesulitan ya. Sifat baiknya, nah terus juga pekerja keras, sabar. Nah, akan tetapi gitu ya, mohon maaf teman-teman yang lahir pada Jumat Kliwon ini harus mengalami perjalanan yang berat di hidupnya, yang mengalami kekecewaan ya terhadap pertemanan. Jadi perjuangannya, sifat baiknya kepada teman ini tidak bertimbal balik gitu ya. Teman-teman sudah berbuat baik, tapi lingkungan teman-teman yang lain tidak bisa demikian baiknya seperti yang teman-teman lakukan. Nah, akan tetapi ya ini ada hikmahnya di balik itu ya. Pertemanan mungkin semakin sedikit tapi berkualitas gitu ya. Ya, untuk apa teman banyak tapi ya ada hanya ketika teman-teman semua senang, tapi ketika saat sulit tidak ada. Nah, ini mungkin semakin kesini semakin sedikit tapi berkualitas nih pertemanan tersebut. Semakin dewasa kok teman-temannya makin tersisih gitu ya. Terus juga ada kekecewaan terhadap asmara, mengalami perjalanan asmara yang berat gitu ya, berulang kali disakiti, dipertemukan dengan orang yang kurang baik, kurang tepat. Nah, ini menjadikan pembelajaran yang berharga ke depannya ketika menjalani hubungan yang baru. Nah, ini tidak ingin menyakiti pasangan di sebelahnya. Nah, jadi terus menjadi pribadi yang baik, dan kekecewaan dalam asmara, dalam pertemanan ini maafkan. Ya, maafkan orang-orang yang menyakiti hati-hati teman-teman semua. Ya, terus juga mengalami kekecewaan di dalam keluarga gitu ya. Ini perjuangannya tidak berbuah timbal balik sebaliknya ya, di orang-orang terdekat gitu ya. Teman-teman berjuang keras tapi tidak ada penghargaan. Nah, akan tetapi maafkan teman-teman ya, maafkan pertemanan ya yang menyakiti keluarga, terus juga pasangan asmara gitu ya. Dimaafkan orang-orang yang mengecewakan teman-teman semua. Nah, dalam mencari rezeki juga harus mengalami perjuangan keras nih. Harus ikhtiarnya lebih tangguh, lebih kuat daripada saudara ataupun teman-teman yang lain. Ya, pasang surut dalam rezeki, harus berakit-rakit dahulu gitu ya. Insya Allah berenang-renang ke tepian. Setelah bisa melewati masa-masa sulit ya, naik turun jatuh bangun dalam mencari rezeki, insya Allah akan semakin naik ketika sudah bisa melewati masa sulit itu tadi. Ya, jadi sifat-sifat baiknya gitu ya ini dipertahankan, sifat sabar, kerja keras gitu ya, terus juga menjadi pribadi yang menyenangkan orang lain, ini terus dipertahankan sifat-sifat baiknya. Nah, akan tetapi ini juga harus bisa dikondisikan, harus bisa kendalikan. Nah, ketika kesabarannya ini meledak, ini suka memuncak ataupun bisa meledak-ledak amarahnya. Jadi amarahnya harus bisa diredam gitu ya. Jangan sampai ketika nanti amarahnya meledak ini bisa mengagetkan orang-orang di sekitarnya. Ya, tentunya buah dari sabar itu manis ya. Ketika amarah memuncak ini perbanyak istighfar, karena salah satu manfaat dari istighfar itu tadi adalah menahan amarah, meredam amarah ya. Perbanyak istighfar untuk meredam amarah tersebut. Jadi dikendalikan nih amarah tersebut, bukan berdasarkan nafsu gitu ya, amarahnya itu tadi.
Ya walaupun harus mengalami perjalanan yang berat dalam mencari rezeki, kehidupan, tapi insya Allah ketika bisa dijalani dengan sabar ya, dengan ikhtiar yang diperkuat dengan doa, insya Allah dalam kehidupan mencari rezeki akan semakin terasa membaik. Ya sebenarnya tidak ada namanya kegagalan, hanya saja itu adalah keberhasilan karena semakin tangguh ya setelah melewati masa-masa sulit gitu ya, naik turun, jungkir balik ya, jatuh bangun. Ini teman-teman semua menjadi pribadi yang lebih tangguh, karakternya semakin kuat gitu ya, pendiriannya semakin kuat, menjadi lebih hati-hati, lebih waspada ke depannya. Jadi tidak ada namanya kegagalan, hanya saja ini adalah keberhasilan gitu ya, keberhasilan yang 100% nanti akan dicapai gitu ya. Ini keberhasilan sebenarnya. Nanti ketika sudah mencapai titik keberhasilan yang 100%, teman-teman semua menjadi pribadi yang nggak sombong, nggak angkuh. Jadi ketika bisa perjalanan ini berat gitu ya, dari titik terendah, ketika mencapai posisi rezeki yang berlimpah gitu ya, stabil kondisi keuangannya, teman-teman tidak menjadi pribadi yang sombong, tidak menjadi pribadi yang angkuh, tidak menjadi pribadi yang haus akan dunia, tidak boros gitu ya. Nah, sifat-sifat baik tadi ini dipertahankan ya. Tentunya tadi sifat salah satunya adalah dalam keuangan pintar, memegang keuangan. Jadi tidak boros, tidak bersifat materialistik gitu ya. Tidak bersifat duniawi, condong ke akan duniawi. Jadi ketika mengalami proses yang berat nih di kehidupan dalam rezeki gitu ya, ketika mencapai posisi stabil, posisi naik gitu ya dalam rezeki, lebih keuangannya bisa diatur gitu ya. Terus juga nggak boros, hal-hal yang tidak dipentingkan tidak dibeli, karena memang dalam keuangan ini teman-teman yang lahir pada Jumat Kliwon pintar dalam mengatur keuangan gitu ya. Apabila dirasa teman-teman yang lahir pada Jumat Kliwon ini memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh, ini salah satu caranya adalah ruatan dari kedua orang tua, terus juga nyereat ke orang yang alim agama, puasa hari lahir ya. Misalkan ada indikasi penyakit gitu ya, terus udah melalui perantara medis tapi nggak kurung sembuh, ya tentunya dengan puasa hari lahir ini berkahnya salah satunya adalah berkah kesembuhan, jalan kehidupan yang semakin membaik gitu ya. Puasa hari lahir, puasa apit weton, puasa 7 yang akhiran weton gitu ya, puasa akhiran weton 7 yang ketika hari ke-7 ini adalah weton atau neptu teman-teman semua, atau puasa 40 hari yang akhirannya ini weton hari lahir teman-teman semua. Dan teman-teman yang lahir pada Jumat Kliwon ini memiliki kemampuan mata batin tingkat tinggi ya. Jadi firasatnya tepat gitu ya, mendapatkan wingit ya berdasarkan mimpi ataupun memang dalam keadaan sadar. Jadi kepekaan batinnya ini cukup tinggi, jadi bisa melihat sesuatu hal yang bersifat gaib ya, tentunya jin gitu ya dan lain-lain. Nah tentunya ketika melihat ini bukan berarti bentuk aslinya, tapi yang bisa dilihat dijangkau dengan kemampuan mata batin teman-teman semua. Terus juga ada kodam pendamping ya dari leluhur, dan leluhur menjaga teman-teman semua yang lahir pada Jumat Kliwon ya. Jadi ada penjagaan berdasarkan garis nasabnya, ada kodam pendamping yang mendampingi perjalanan teman-teman. Dan terkadang ini ketika emosinya memuncak, ini ditunggangilah sama kodam pendampingnya ini, amarahnya tersebut. Jadi tenaganya tidak bukan tenaga teman-teman gitu ya, tenaganya tenaga si kodam pendampingnya ini gitu. Jadi teman-teman yang lahir pada Jumat Kliwon ini berkah kemampuan mata batin sejak dilahirkan, terus juga penjagaan dari leluhur, ada kodam yang mendampingi perjalanan hidup teman-teman semua. Nah tentunya sekali lagi diingatkan ya, perjuangan kerasnya ini insya Allah akan berbuah hasil ya. Teman-teman semakin menjadi lebih tangguh, lebih bisa menghadapi kehidupan yang berat gitu ya, karena sudah mengalami nih perjalanan yang berat dalam kehidupan, dalam asmara. Maafkan orang-orang yang menyakiti hati gitu ya, yang mengecewakan, yang menzolimi, dimaafkan. Itu mungkin jalan penggugur dosa bagi teman-teman semua, dan dibalik itu ada ladang pahala untuk teman-teman semua.
Ya teman-teman yang lahir pada Jumat Kliwon boleh sharing cerita di kolom komentar. Bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kisonggo Langit pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.